secara ampuh menarik uang. Kita belajar bagaimana cara kita bisa menggunakan pikiran kita atau kekuatan pikiran kita untuk menarik uang ya. Biasanya ini yang udah paham tentang law of attraction itu udah tahu ya apa aja yang perlu dijalankan, apa aja yang perlu dikerjakan, dan apa aja yang perlu diaplikasikan. Dan teman-teman, kita langsung aja mulai di poin pertama, asumsi. Asumsi ini kita bisa menanamkan pada diri kita bahwa kita memiliki belum uang dengan nilai tertentu ya, biasanya nilai yang kita inginkan. Nah, kadang orang ini asumsinya adalah kebalikannya. Jadi dia malah justru menanamkan bahwa dia itu belum memilikinya atau tidak memilikinya, dan dia merasa itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang susah. Dari situ maka apa? Ya, yang terjadi adalah kita justru membuat asumsi negatif tentang uang. Jadi kita sudah menanamkan bahwa uang itu susah, uang itu sulit. Ya, apa yang kita kerjakan itu tidak akan pernah menghasilkan. Tapi ketika asumsi kita itu hal yang positif tentang uang, kalau kita udah memiliki nilai uang tertentu dan uang itu mudah datang kepada kita, datang ya karena temanya adalah apa yang kita tarik. Ketika kita asumsinya sudah seperti itu, maka ya ada aja pasti jalannya uang dari mana. Entah kita nanti dikasih orang ya, dalam artian mungkin dia keluarga kita, mungkin saudara, mungkin rekan, mungkin sahabat, mungkin ya relasi kerja, atau mungkin dari bos kita juga bisa. Kita bisa datang dari usaha yang itu tiba-tiba ada orderannya meningkat, orderannya banyak. Itu bukan sesuatu yang mustahil juga. Kenapa? Asumsi kita udah positif kepada uang. Terus lagi banyak hal yang itu akan membawa Anda ke ya mungkin sumber-sumber uang yang datangnya nggak terduga, datangnya tiba-tiba, dan itu di luar prediksi Anda bahkan ya. Jadi Anda tidak pernah menggambarkan nilai-nilai tersebut, tapi tiba-tiba loh kok ada ya, loh kok dapat ya. Itu bukan sesuatu yang mustahil ya, itu semuanya sangat mungkin. Karena apa? Itu adalah gambaran yang sudah kita tanamkan bahwa diri kita ini memiliki tentu saja nilai uang tertentu ya. Mungkin Anda juga bisa untuk hal lain juga, tergantung nanti Anda ingin menggunakan ilmu ini untuk apa. Ketika asumsi kita ini udah oke, udah kita sesuai, dan kita melibatkan rasa yang itu ya bahagia, senang, gembira, dan bersyukur, maka kemudahan akan datang dan kita orangnya akan selalu dalam senyum manis ya. Nah, ini senyum ini sangat luar biasa loh. Dengan kita mudah tersenyum dan kita menanamkan apa yang menjadi senyuman kita ini adalah energi yang sangat luar biasa. Itu akan menarik apa yang menjadi tujuan kita. Jangankan uang, lebih dari uang pun bisa. Dan lagi, mungkin ada juga yang pernah belajar law of assumption ya. Sebenarnya ini ada keterkaitan juga dengan law of attraction ya. Nanti mungkin di lain kesempatan kita bahas ya. Karena konsep ini juga sangat luar biasa banget. Itu bisa dipadukan antara law of assumption dan law of attraction. Sebenarnya itu dua kesatuan. Tapi kita bahasnya di lain waktu ya. Sekarang kita lanjut di poin kedua. Buang penghalang. Buang penghalang ini bukan kita dihalangi sebuah benda atau kita dihalangi sesuatu yang itu perlu kita singkirkan ya secara fisik, bukan seperti itu. Penghalang sendiri kadang tercipta dari pikiran kita. Penghalang ini juga bisa datang dari faktor eksternal, ya mungkin relasi-relasi kita yang selalu berdiskusi tentang hal-hal yang membuat kita ini malah justru down, atau sesuatu yang itu cuma negatif ya. Ada kan, kita lagi nongkrong nih di circle kita, ternyata apa? Yang dibahas itu sesuatu yang negatif, kayak gosip lah, kayak intrik lah, kontroversi lah, dan lain-lainnya. Nah, dari situ itu juga akan berpengaruh ya, itu sebuah penghalang. Maka apa? Yang harus kita buang adalah ya minimal kita punya filter untuk menyaring itu semua, bahwa informasi yang kita terima tadi itu sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak perlu kita masukkan dalam hidup kita. Apalagi ketika kita jadi omongan orang juga. Wah, lu nganggur lu, tapi kok lu bisa beli ini itu, lu pasti punya
ya mungkin pesugihan lah, penglaris lah, atau apapun yang itu sangat masif beredar di masyarakat yang pola pikirnya masih terbawa ke hal-hal seperti itu. Namun ketika Anda bisa merubahnya, Anda bisa memprogramnya bahwa itu semua itu sesuatu yang harus disingkirkan, sesuatu yang harus dibuang, ya itu justru akan menjadi tarikan bagi Anda yang bisa menghasilkan nilai uang tertentu. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda atau keinginan Anda. Contoh simpelnya nih, Anda pernah memiliki mungkin penghasilan berapa? Katakan 10 juta tiap bulannya. Anda pernah menikmati uang segitu dan bahagianya bagaimana, happy-nya bagaimana, dan setelah itu apa? Anda bisa lakukan lagi untuk nilai yang jauh lebih tinggi, mungkin 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya, itu juga nggak apa-apa. Jadi kembangkan sendiri. Ketika Anda sudah mempelajari di channel ini, banyak hal yang bisa kita diskusikan juga ya. Jadi misalkan Anda mengalami apa, ataupun Anda pernah bagaimana dan sekarang kondisinya kok malah menurun, nanti kita bisa diskusikan. Jadi teman-teman ya bisa tulis di kolom komentar tentang pengalamannya, tentang bagaimana perjalanan hidupnya, dan di situ akan kita bahas. Kita bikin videonya ini untuk membuat sebuah topik, tapi nanti akan kita sambung dengan diskusi di kolom komentar ya. Namun saya tidak membuka diskusi secara personal ya, karena memang saya nggak mau, karena ya nanti waktu saya itu nggak bisa banyak gitu loh. Justru kasihan teman-teman, dan terus terang saya juga nggak membuka kelas, saya nggak membuka privat-privat juga. Jadi teman-teman kalau mau belajar ya silahkan simak video-videonya, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan sekarang kita lanjut di poin ketiga, syukur dengan magnet uang. Syukur dengan magnet uang ini adalah kita itu harus merasa bersyukur dalam perasaan kita, dan pikiran kita menggambarkan bahwa uang itu selalu datang kepada kita. Anda boleh membayangkan siapa yang mengantarnya ya, siapa yang memberinya, namun jangan jadikan itu sebuah kemelekatan, karena itu kalau menjadi kemelekatan nanti yang ngasih bukan orang itu juga, kadang bisa orang lain juga. Jadi orang yang biasanya berinteraksi dengan kita ya belum tentu dia juga nanti yang akan ngasih uang ke kita. Kadang malah justru orang yang jauh dan itu kita jarang berinteraksi, tiba-tiba nomor rekeningnya berapa, loh buat apa, nih ada bonus karena kemarin kan udah pernah bantu nih buat lolos ujian ini itu. Nah misalkan seperti itu ya. Kadang kita nggak tahu sumbernya itu dari mana, yang jelas datangnya nggak terduga, bisa dari situasi, bisa dari kondisi, bisa dari orang juga. Jadi nanti terserah mau dikasihnya lewat siapa ya, itu jangan dipikirin, biarkan aja, nanti itu ditentukan oleh Tuhan siapa yang mau ditugaskan memberi kepada Anda. Yang penting Anda libatkan aja rasa syukur ketika Anda sedang melakukan ya mungkin visualisasi bahwa banyak uang yang datang pada Anda. Anda bisa gambarkan untuk itu nanti masuk ke rekening Anda, dan Anda bisa juga mungkin ada tunai dikasih ke Anda, ada juga mungkin dikasih sebuah usaha yang mungkin Anda dilihatnya, loh kok udah nggak kerja lagi, kok udah nggak jualan lagi, tiba-tiba aku ada cabang di sana, kamu yang kelola ya, kita bagi hasil nih 50-50 atau 60-40, kamu 60 aku 40 kata si pemiliknya, itu juga bisa. Dan bisa juga dengan berbagai macam hal atau peristiwa yang itu nanti membawa Anda ya menarik sumber-sumber uang yang bisa Anda nikmati. Ini bukan sesuatu yang mustahil, dan ini bisa menjadi kenyataan. Karena apa? Ketika Anda udah kuat mengelola pikiran bawah sadar, ketika Anda sudah mantap dengan pikiran bawah sadar Anda, maka ya Anda akan menariknya dalam kehidupan yang nyata. Dan abaikan kata orang yang mungkin akan menjerumuskan Anda, kata orang yang mungkin akan membuat Anda ini lemah. Yang jelas perkuat mental Anda dan jadikan diri Anda adalah orang yang memang benar-benar berkelimpahan, dan Anda bisa menciptakan segala sesuatunya dari pikiran Anda. Salam harmonis. Kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi, berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci meraih visi.